Sahabat, waktu jauh sebelum nama Indonesia dikenal, jauh sebelum pulau-pulau ini disebut Jawa dan Sumatera, wilayah Nusantara telah menjadi panggung perjalanan manusia yang sangat panjang. Ia bukan tanah kosong, melainkan wilayah yang terus berubah oleh alam dan dihuni manusia. Sejak masa purba, dalam tradisi Islam, kisah manusia dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Namun Al-Quran tidak menyebutkan lokasi geografisnya. Disinilah ilmu pengetahuan memberi perspektif lain. Manusia purba menyebar dari Afrika ke berbagai penjuru dunia, dan Asia Tenggara, termasuk Jawa dan Sumatera, menjadi salah satu wilayah hunian awal. Penemuan Homo erectus di Sangiran, Trinil, dan Ngandong menegaskan bahwa Nusantara bukan pinggiran sejarah, melainkan bagian penting dari awal peradaban manusia. Pada masa itu bentuk Nusantara sangat berbeda. Jawa dan Sumatera masih menyatu dengan daratan Asia melalui paparan Sunda. Permukaan laut yang rendah memungkinkan migrasi manusia dan hewan tanpa menyeberangi laut. Namun alam Nusantara sejak awal tidak pernah tenang. Letusan gunung api, gempa, dan perubahan besar membentuk lanskap, sekaligus membentuk cara pandang manusia. Alam bukan untuk ditaklukkan, melainkan dihormati. Manusia awal Nusantara hidup berburu dan meramu, lalu perlahan mengenal pertanian dan kehidupan menetap. Struktur sosial masih sederhana. Kepemimpinan bersifat kolektif dan tokoh spiritual sering merangkap sebagai pemimpin sosial. Dari sinilah kepercayaan lokal tumbuh. Alam diyakini memiliki kekuatan, gunung, sungai, dan pohon dipandang sakral. Kepercayaan ini dikenal sebagai animisme dan dinamisme, dengan ciri khas Nusantara. Salah satu konsep penting adalah kapitayan, yaitu keyakinan pada Sang Hang Taya, kekuatan tertinggi yang tidak bisa digambarkan dan tidak dipatungkan. Ia bukan berhala, melainkan kekuatan tunggal yang melampaui bentuk. Dalam banyak hal, konsep ini memiliki kemiripan dengan tauhid murni. Meski lahir dari jalur budaya yang berbeda, manusia diajarkan hidup selaras dengan alam karena alam adalah ciptaan kekuatan tertinggi, bukan Tuhan itu sendiri. Jejak peradaban purba Nusantara terlihat pada bangunan megalitik seperti menhir, dolmen, punden berundak, serta arca dan nekara perunggu. Semua ini menunjukkan bahwa jauh sebelum masa kerajaan, Nusantara telah memiliki sistem simbol, ritual, dan pengetahuan yang mapan. Seiring berkembangnya pelayaran, Nusantara mulai terhubung dengan dunia luar. Kontak dengan India dan Asia Selatan membawa pengaruh Hindu-Buddha melalui proses asimilasi, bukan penaklukan. Kerajaan-kerajaan awal seperti Kutai dan Tarumanegara muncul, disusul kekuatan maritim seperti Sriwijaya. Namun kepercayaan lokal tidak lenyap. Ia beradaptasi dan hidup berdampingan. Ketika para nabi besar seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam berdakwah di Timur Tengah, Nusantara menempuh jalannya sendiri. Masyarakatnya belum mengenal wahyu samawi, tetapi memiliki nilai moral, hukum adat, dan kesadaran akan kekuatan besar yang mengawasi kehidupan. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, Nusantara berada di puncak peradaban klasiknya. Jalur perdagangan global telah terbuka, menghubungkan Timur Tengah, India, dan Cina. Pedagang Arab dan Persia mulai singgah, membawa bukan hanya barang tetapi juga akhlak dan konsep tauhid. Nilai ini tidak sepenuhnya asing bagi masyarakat Nusantara yang telah mengenal konsep kekuatan tunggal melalui kapitayan. Islam kemudian masuk ke Nusantara bukan dengan pedang, melainkan melalui perdagangan, pernikahan, dan teladan hidup. Ia diterima relatif damai karena bertemu masyarakat yang telah matang secara spiritual. Islam tidak menghancurkan adat, tetapi menyaring dan menyempurnakannya. Dengan masuknya Islam, Nusantara memasuki babak baru. Peradaban lama tidak hilang, melainkan bertransformasi. Dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad, Nusantara tidak pernah berada di luar sejarah manusia. Ia berjalan sejajar, membentuk jati diri, hingga akhirnya bersentuhan dengan risalah terakhir. Bukan sebagai tanah kosong, tetapi sebagai wilayah yang telah lama dipersiapkan oleh sejarahnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan betapa besar sejarah leluhur Nusantara. Biasakan like, comment, subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini.